Taikahau, jumpa lagi di channel saya, HK Spirit. Sesuai janji saya dalam video terakhir mengenai cara membuat kalimat negatif dalam bahasa HK, kali ini saya akan teruskan videonya tentang cara membuat kalimat tanya sederhana ya, dengan menggunakan kata bantu negatif. Seperti apa caranya? Ayo kita sama-sama belajar. Tapi bagi teman-teman yang belum tahu cara menulis bahasa HK dalam Pinyin, maka teman-teman nanti juga bisa menonton video saya tentang cara menulis bahasa HK dalam Pinyin. Link video itu akan saya tampilkan di akhir video ini. Sekarang kita langsung aja masuk ke materinya, cara membuat kalimat pertanyaan sederhana dalam bahasa HK. Untuk membuat kalimat pertanyaan sederhana, sama seperti dalam bahasa Mandarin, kita menggunakan kata bantu negatif mo di akhir kalimat. Nah, ini ekuivalennya kalau dalam bahasa Mandarin itu adalah kata ma. Contohnya, Ancawa, nyiset Stefan mo. Selamat pagi, sudah makan belum? Nah, di sini kata mo itu ditambahkan saja di akhir kalimat sehingga membentuk sebuah pertanyaan. Nyiset Stefan mo, apakah Anda sudah makan? Untuk menjawab kalimat pertanyaan sederhana seperti ini, maka kita menjawabnya dengan kata kerja yang ditanyakan tersebut. Jadi kalau misalnya ya, ya kita ulangin lagi dengan kata kerja tersebut. Kalau sudah makan, berarti kita jawabnya ngai sete. Kalau belum makan, ngai mangset atau ngai mtien set. Nah, tapi hati-hati ya, karena ini hanya sapaan informal, maka kalau ada orang bertanya apakah kamu sudah makan ya, kalau kamu bilang belum, nanti bisa-bisa beneran ditawarin. Jadi sebaiknya dijawab saja sudah makan. Nah, sete. Kalimat ini adalah cara orang HK menyapa orang di pagi hari. Tapi di zaman sekarang kebanyakan orang menyapa dengan cara seperti ini. Ciao on, ni hao, ni hao mo. Nah, itu sebenarnya adalah adaptasi dari bahasa Mandarin modern. Oke, lanjut ya. Contoh berikutnya. Ni xiao kong hakfa mo. Apakah Anda bisa bicara bahasa Hakka? Untuk menjawabnya, kalau ya, jadi dijawabnya ngai xiao kong. Kalau tidak, ya dijawab ngai em xiao kong. Contoh berikutnya. Ni oi set liu lian mo. Apakah Anda ingin makan duren? Nah, sama ini. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kalau jawab ya, maka kita ulangi kata kerja yang ditanyakannya. Ngai oi set. Kalau kita menjawab tidak, maka kita jawabnya ngai moi set. Contoh berikutnya, nyi set yan mo. Apakah Anda merokok? Untuk menjawab pertanyaannya, maka kalau ya kita jawab ngai set yan. Kalau tidak, maka kita jawabnya ngai em set yan. Nah, perhatikan di sini ada keunikan bahasa Hakka ya. Jadi kalau kita pakai kata makan, set, itu bisa berlaku juga untuk minum. Jadi set sui, set cha, atau set yan, merokok gitu. Jadi kata makan set di sini bisa artinya konsumsi, mengkonsumsi. Oke, berikutnya cara lain untuk menyusun kalimat pertanyaan adalah dengan format kata kerja disambung dengan bentuk negatifnya, sehingga membentuk format kata kerja, kata bantu negatif, kata kerja. Cara ini sama ya dengan tata bahasa yang terdapat di dalam bahasa Mandarin. Contohnya ya, masih dengan kalimat sebelumnya, Ni oi set liu lian mo. Maka cara lain untuk menyusun kalimat pertanyaannya seperti ini. Ni oi emoy set liu lian. Di sini, kata kerja oi disambung dengan bentuk negatifnya moy, menjadi oi emoy. Secara literal dapat dibaca, kamu mau atau tidak mau makan duren. Contoh kedua, nyi set yan mo. Susunan lainnya, nyi set set yan. Di sini kata kerja set disambung bentuk negatifnya emset menjadi set emset. Secara literal kalimat ini dibacanya kamu merokok atau tidak merokok. Contoh satu lagi, ngai thang cinse, ngikong mantit tet tet o. Saya kurang jelas mendengarnya, kamu bisa pelan dikit nggak omongnya? Nah, di sini kata kerjanya adalah tet. Jadi tet tet. Artinya boleh nggak gitu, bisa nggak? Selanjutnya cara membuat pertanyaan pendek di akhir kalimat yang tujuannya untuk meminta penegasan atau konfirmasi. Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya dengan istilah question tag.
Dalam bahasa Indonesia kita biasa menggunakan kata bukan, ya kan, betul, dan lain-lain. Dalam bahasa Hakka kita bisa pakai kata hemo atau meh. Kita simak dulu kalimat pertanyaan yang normal ya, seperti berikut. Nike ako hem heisen. Atau bisa disusun seperti ini. Nike ako heisen mo. Apakah kakakmu seorang dokter? Nah, kata he ini kalau di-combine dengan mo, itu bisa membentuk question tag. Hemo. Tapi ada juga orang yang menggunakan frase seperti ini. Heme. Nah, frase ini menurut saya merupakan percepatan atau singkatan dari frase hem, he. Sehingga dengan sedikit perubahan intonasi di ujung kalimat, bunyinya menjadi heme, meh, gitu. Contohnya ya, Niki tose, nyisep samse, hemo. Niki tose, nyisep samse, heme. Berapa usiamu? Kamu 13 tahun, iya kan? Dengan menambah frase hemo atau meh di akhir kalimat, artinya kita menginginkan konfirmasi atas pernyataan yang kita bicarakan sebelumnya. Contoh lainnya ya, Ike pit wohe ngikeme. Pen ini mungkin punya kamu, betul? Untuk cara pemakaian kata he selengkapnya bisa Anda tonton video saya sebelumnya ya. Sampai di sini, saya ingin menambahkan satu aturan lagi apabila kita menggunakan kata kerja you yang artinya punya atau ada. Secara gramatikal kata kerja you bisa saja disusun menjadi you sebagai bentuk pertanyaan, ya mirip seperti frase yo meyo dalam bahasa Mandarin. Namun umumnya yang sering kita dengar dalam percakapan adalah menggunakan kata mo di akhir kalimat saja untuk bertanya apakah punya titik-titik atau apakah ada titik-titik. Seperti contoh berikut. Niu senin mo. Apakah kamu punya anak? Kalau iya, maka dijawab you. Kalau tidak, maka dijawab mo. Ngai mo senin ne. Iya, saya tidak punya anak. Contoh satu lagi, Niu qian mo. Apakah kamu punya uang? Nah, cuma di sini, kata mo kan sebenarnya bisa berfungsi sebagai kata kerja juga, yang artinya tidak punya, nggak punya. Jadi kita juga bisa bertanya seperti ini. Ni mo qian. Jadi dengan sedikit perubahan intonasi, maka kalimat biasa, Ni mo qian, kamu nggak punya uang, bisa berubah menjadi kalimat pertanyaan. Ni mo qian, ni mo qiana, kamu nggak punya uang? Di samping itu, kita bisa juga membentuk question tag atau kalimat pertanyaan pendek dengan menggunakan kombinasi you mo yang artinya ada tidak, ada nggak. Sedari tadi kita sudah belajar cara menyusun kalimat pertanyaan yang melibatkan kata kerja. Nah, sekarang kita belajar cara menyusun kalimat pertanyaan yang melibatkan kata sifat. Pada prinsipnya sama aja aturan mainnya. Kita bisa langsung menempelkan kata mo di sesudah kata sifat, atau membentuk kombinasi kata sifat, kata bantu negatif, kata sifat. Berikut ini saya sajikan contoh-contoh kata sifat yang sering ditempelkan kata mo menjadi bentuk pertanyaan pendek di akhir kalimat. Jadi semacam question tag ya. Contoh pertama, nga anyong ngekong chok mo. Saya bicara seperti ini, apakah sudah benar? Saya bicara seperti ini, benar tidak? Contoh kedua, Nyi hicap fotiam, mai chonit konseyu homo. Kamu pergilah ke toko kelontong membeli pulang sekaleng kecap, oke? Contoh ketiga, Syait pakwai chen pun ngai, cotet mo. Bolehkah saya meminjam $100? Atau, pinjami saya $100, boleh tidak? Cotet mo. Untuk kata sifat, kita juga bisa mengkombinasikannya dengan kata bantu negatif. Contohnya ya, chok chok. Nah, ini sama dengan chok mo. Contoh lainnya, hapan heo, kyung hao loi hi konten yang hao hao. Setelah selesai bekerja, mari kita bersama-sama menonton film. Oke? Hao di sini sama dengan hao mo. Oke. Oke enggak? Nah, contoh lainnya ya, jika kata sifatnya terdiri dari dua suku kata seperti hauset, maka secara teori kita bisa membentuknya menjadi hauset. Enak nggak enak? Enak nggak? Seperti contoh berikut. Hakachoy hauset.
Tapi dalam bahasa percakapan sehari-hari, orang umumnya lebih suka menyingkatnya menjadi Haumhauset. Seperti begini. Hakka choi Haumhauset. Makanan Hakka enak nggak? Dalam menyusun kalimat pertanyaan juga sering kita menambahkan penekanan-penekanan di ujung kalimat ya. Jadi bisa kita pakai partikel a yang intonasi atau bunyinya juga bisa berbeda-beda ya tergantung konteksnya. Ini lazim ya dalam percakapan bahasa sehari-hari. Contohnya seperti di bawah ini. Manyina, Asia. Siapa itu? Kakak keempat ya? Me, ya he asam. Bukan, saya kakak ketiga. Hewa. Oh, begitu ya? Heya. Iya. Oke, sebagai penutup, satu cara lagi untuk menyusun kalimat pertanyaan timbal balik. Jadi begini, misalnya jika ada orang yang bertanya kepada Anda, lalu Anda menjawabnya dan Anda membalikkan pertanyaan yang sama kepada lawan bicara, maka Anda bisa menggunakan partikel na atau ne di ujung kalimat. Contohnya seperti percakapan berikut. Ni oihi nae, ngai oihi sangse, ni tenyin na. Kamu mau pergi kemana? Saya mau pergi ke kota. Kalau kalian, nah di sini kata kalau kalian itu adalah pertanyaan timbal balik ya. Kita hendak menanyakan hal yang sama kepada lawan bicara kita. Untuk menyusun kalimat timbal balik ini kita tidak perlu lagi mengulangi pertanyaannya. Kita cukup pakai partikel na atau ne. Sama seperti dalam bahasa Mandarin. Jawabnya, ngai tenyin ya oi hisangse. Kami juga mau pergi ke kota. Contoh yang lain ya. Masih ingat kata sapaan dalam bahasa Hakka di awal video ini? Nah, ini ada contoh dari seorang native speaker memperagakan kata sapaan dan contoh pertanyaan timbal baliknya. 色早毛，色孬，我色面，你色马。 Kamu sudah makan pagi? Sudah, kalau kamu? Saya makan mie. Kalau kamu makan apa? Baiklah, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga kita bisa terus bersama-sama belajar dan semoga bahasa Hakka tetap lestari. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dukungannya untuk memberikan masukan dan koreksi yang positif. Buat yang belum subscribe atau berlangganan channel ini, tolong bantuannya untuk mengklik tombol subscribe yang ada supaya Anda tidak ketinggalan informasi jika ada materi baru yang dipublish. Sampai ketemu lagi. Hai Kak Caikian.